Fitri yang bertugas di klinik Akbet Bordel Medistra Balikpapan. Nah, jadi sebelum kita perkenalan tentang riwayat ibu, saya ingin bertanya, tujuan ibu datang ke sini kenapa ya? Gini Bu, jadi kan saya ini habis melahirkan, saya nifas. Nah itu gejala-gejala berbahayanya apa aja ya? Baik Bu, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Jadi sebelumnya ibu memperkenalkan diri, saya ingin menjelaskan tentang kunjungan masa nifas. Jelaskan kunjungan masa nifas itu tujuannya yaitu untuk menilai kesehatan ibu dan bayi ibu nanti setelah lahir, serta pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan pada ibu dan bayi ibu nantinya. Terus itu mendeteksi adanya kejadian-kejadian di masa nifas, itu menangani berbagai masalah yang timbul pada ibu, pada kesehatan ibu dan bayi ibu. Jadi seperti itu ya Bu. Ya Bu. Nah, jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu identitas ibu dan suami ibu. Tentang identitas diri ibu dan suami ya Bu. Jadi nama ibu di sini siapa ya? Nama saya Intan. Ya, Intan. Suami ibu siapa namanya? Atta. Umur ibu? Umur saya 25 tahun. Oh, 25 tahun. Baik Bu. Jadi agama ibu? Agama saya Islam. Ya. Suku ibu apa ya? Jawa? Iya, suku saya Jawa. Bangsa Indonesia ya Bu? Iya. Pendidikan ibu terakhir? Saya SMA pendidikan terakhirnya. Oh, SMA. Golongan darah ibu? Golongan darah saya B. Baik Bu. Jadi pekerjaan ibu apa sekarang? Saya belum nggak kerja Bu, di rumah saja. Oh, jadi ibu rumah tangga. Iya, Baik. rumah tangga. Nah, jadi saya di sini ingin menjelaskan ya Bu tentang tanda bahaya nifas yang paling umum saat ini. Ibu kan ibu nifas ya. Nah, jadi yang pertama itu pendarahan yang berlebih. Situ pendarahan setelah melahirkan adalah hal yang normal. Tapi kalau misalnya dia kayak banyak gitu, berlangsung selama 2 hingga 6 minggu dan akan berkurang seiring waktu. Itu pendarahan berlebih itu seperti pendarahan tidak kunjung berkurang, selalu mengalir. Itu ada gumpalan darah yang tampak lebih besar di antara darah. Seperti itu. Ibu mengerti? Selanjutnya darah yang keluar terus-menerus berwarna merah terang meski sudah lewat dari 3 sampai 4 hari ibu setelah nifas. Itu volume darah sempat berkurang tapi mendadak kembali banyak. Kayak pertama itu berhenti, udah mau berhenti, terus makin hari kenapa makin tiba-tiba banyak gitu. Seperti itu Bu. Situ muncul nyeri atau kram sering dengan peningkatan aliran darah gitu. Kalau misalnya darahnya keluar tuh kayak nyeri, kayak kram gitu. Itu lemas, ibu itu terasa lemas dan pucat. Jadi seperti itu ya Bu ya, pendarahan yang berlebih. Selanjutnya ada infeksi. Pada masa nifas itu baik setelah persalinan lamar atau sesar, robekan atau jahitan dapat merasa tidak nyaman. Hal ini tentu saja tidak termasuk wajar ya Bu. Terus itu gejala infeksinya itu demam. Situ kemerahan pada luka jahitan ibu. Terus itu kulit bekas jahitan dan sekitarnya yang terasa hangat kalau disentuh, seperti itu. Terus itu keluar cairan atau rendir dari luka jahitan ibu, seperti itu. Itu nyeri atau perih saat buang air kecil. Apakah ibu merasakannya saat ini? Nyeri? Tidak. Iya, tidak. Itu nyeri pada payudara ibu. Itu nyeri payudara ini Bu. Nyeri payudara ini tuh sering terjadi selama masa nifas biasanya. Jadi nanti di masa nifas ini seharusnya ada kayak perawatan payudara ya Bu. Kayak gitu. Payudara yang benar itu seperti apa? Gitu. Selanjutnya itu tanda gejala yang bahaya itu adalah depresi pasca melahirkan. Itu mudah merasa sedih setelah melahirkan. Ada hal yang wajar dan sering dialami oleh para ibu. Kayak ibu itu emosionalnya itu kayak apa ya, naik turun gitu Bu, sedih kadang gitu. Terus itu inkontinensia urin. Usai melahirkan wanita kerap mengalami inkontinensia urin atau sulit menahan keinginan buang air kecil, seperti itu.
Itu akibatnya kayak ibu tuh bisa ngompol kalau misalnya sulit. Itu kalau misalnya udah jadi seperti itu tuh kayak sulit berjalan, ada bagian tubuh yang tertentu yang lemas atau kesemutan, gangguan bicara, tidak bisa melihat, kebingungan atau linglung, kayak linglung gitu. Itu yang keenam ada gejala bahayanya tuh inkontinensia tinja. Jadi itu adalah kondisi kulit membuang air besar, kayak ibu itu sudah tidak bisa lagi menahan kalau membuang air besar, sehingga ibu itu nanti bisa kayak dapat kecirit gitu di celana dalam ibu. Seperti itu, Bu. Terus itu konstipasi atau sembelit. Tuh tanda gejalanya itu kondisi-kondisinya ini berikut menyertai sakit atau kram di perut ibu terjadi lebih dari 2 minggu. Terus itu terdapat darah di tinja. Kalau misalnya buang air besar di tinja ibu itu ada darah. Tuh. Terus itu penurunan berat badan ibu itu menurun, nyeri atau perih saat buang air besar gitu. Terus itu ada yang ke-8 ini tanda gejalanya ada wasir. Jadi wasir ini meliputi gejalanya rasa nyeri, itu pendarahan pada dubur ibu. Apakah ibu tahu tinja berwarna merah karena gejala ini bisa menandakan pendarahan. Situ tak kunjung sembuh meski Anda sudah menggunakan salep wasir. Situ ada komplikasi nipas lainnya. Komplikasi nipas lainnya ini ada beberapa komplikasi jarang terjadi pada nipas, namun tetap harus diwaspadai. Contoh tanda bahaya nipas ini meliputi sepsis atau infeksi darah. Itu, Bu. Masalahnya itu kayak kardiovaskular, stroke, serta emboli. Itu, Bu. Nah, jadi itu ya, Bu, tanda gejala pada masa nipas. Apakah Ibu sudah paham tentang yang saya jelaskan? Saya sudah paham. Baik, Bu. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan tentang riwayat menstruasi pada Ibu ya. Itu siklus haid Ibu berapa? Biasanya 5-6 hari. Lama menstruasinya? Ya, Seminggu. Itu Ibu ganti pembalut per hari berapa kali? 2 kali aja setiap habis mandi. Nah, jadi ganti pembalut itu harusnya paling tidak 6 jam sekali ya, Bu. Jangan cuma 2 kali saja, biar bakterinya tidak terlalu banyak melengket. Itu haid Ibu konsisten tiap bulannya? Kayak misalnya teratur gitu? Teratur. Apakah ada bau menstruasi Ibu? Bau darah? Tidak ada ya? Ya. Jadi normal saja. Itu keluhannya tidak ada ya, Bu ya? Itu pertanyaan tentang hipertensi. Apakah Ibu pernah mempunyai penyakit hipertensi? Tidak. Diabetes? Tidak. Tidak ada. Malaria? Tidak. Baik, Bu. Jadi penyakit menular seksual juga tidak ada? Tidak. HIV? Tidak ada. TBC? Tidak ada juga. Masalah lain Ibu apakah punya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu sekarang saya tanya tentang mioma uteri Ibu. Ibu apakah pernah punya penyakit mioma uteri? Tidak. Kista? Enggak. Infertilitas tidak ada? Tidak ada. Kehamilan ektopik, apakah Ibu pernah mengalami kehamilan ektopik dulu? Enggak. Jadi Ibu tidak punya ya masalah seperti itu. Selanjutnya mengajukan pertanyaan tentang nipas yang lalu atau sekarang. Jadi Ibu ini baru pertama kali melahirkan? Iya. Jadi sekarang ya. Jadi konsisten pengeluaran cairannya itu gimana, Bu? Banyak atau sedikit atau gimana? Sedikit aja sih. Sudah sedikit ya. Iya. Itu jumlah cairannya, konsisten cairannya itu misalnya kayak keluarnya hari ini keluar banyak, apa kayak normal aja? Normal aja. Itu jumlah cairan yang keluar sudah apa masih banyak apa gimana? Ya kayak gitulah, gimana ya, kayak normal aja. Normal. Baunya, Bu? Normal aja. Normal. Keluhannya tidak ada ya? Ya. Kalau perut terasa mules sedikit gitu ya? Iya, kadang Mules. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya ingin juga memberitahu pola aktivitas sehari-hari Ibu. Yang pertama ada nutrisi. Jadi di sini makan Ibu sehari berapa kali? 3 kali.
3 kali. Nah jadi ibu harus perbanyak, kayak ini kan ibu nipas nih, ibu kayak perbanyak makan sayur bening gitu ya bu, minum air putih, minumnya juga 8 gelas sehari ya bu ya, seperti itu. Itu buang air besar ibu kayak mana, ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada keluhan ya. Buang air kecil juga tidak ada keluhan. Iya. Istirahat ibu, apakah istirahat ibu terjangkau bagus gitu? Bagus. Bagus. Cukup. Ya. Tidur siang cukup, tidur malam cukup. Jangan kayak keseringan begadang ya bu ya. Biasanya kan ibu pas ya susah tidurnya. Aktivitasnya, beban pekerjaan untuk saat ini apakah ringan? Ringan aja. Nah, terus itu yang ini ada juga personal hygiene-nya, mandi. Ibu gimana? Mandi saja. Mandi keramas ya bu ya. Iya, karena keramas. Ya, sikat gigi. Jadi ibu harus sikat gigi terus. Ganti pakaiannya bu. Iya. Apalagi celana dalam ya bu ya. Gitu. Terus itu saya ingin menanyakan riwayat penggunaan KB. Nah, jadi ibu pernah menggunakan KB sebelumnya? Tidak. Jadi ini ibu baru pertama kali kan? Iya. Nah, jadi pertama kali. iya. Jadi saya ingin bertanya lagi, apakah ibu mempunyai rencana akan menggunakan KB lagi? Nggak tahu nanti ke depannya. Nggak tahu ya, KB. Nah, jadi kalau misalnya ibu mau menggunakan KB, ibu mau pakai KB yang mana? Pil mungkin. Yang Atau pil. suntik. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi suntik ini tersedia dalam bentuk 1 dan 3 bulanan yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan ibu nantinya. Penggunaan metode ini mengharuskan Anda rutin datang ke bidan untuk disuntik ulang sesuai jadwal nanti. Itu bila digunakan secara teratur, metode ini sangat efektif mencegah kehamilan ibu. Kalau ibu mau pakai yang KB suntik. Tapi kalau ibu yang mau pakai yang pil, itu mengandung hormon progesteron dan estrogen seperti yang terkandung di dalam tubuh perempuan, sehingga aman digunakan. Itu juga efektif mencegah kehamilan. Pil KB dapat membantu menjaga siklus bulanan tetap teratur, jadi tetap haid secara teratur seperti itu. Selanjutnya saya ingin menanyakan sosial ekonomi ibu. Respon ibu dan keluarga terhadap kelahiran bayi ini seperti apa? Senang kah? Senang sekali ya. Siapa yang membantu ibu dalam merawat bayi ibu? Ada orang tua. Apakah ibu menyusui? Iya. Jadi air susu ibu gimana, keluarnya lancar saja? Lancar. Nah, jadi ada ya bu ya perawatan untuk payudara serta menyusui yang benar itu seperti apa itu ibu sudah mengetahuinya? Iya. Apakah ibu mengetahui cara merawat bayi? Tahu. Ya, sambil belajar. Iya. Karena kan ibu baru pertama kali ya. Itu hubungan ibu dengan keluarga setelah kelahiran bayi ini seperti apa? Makin harmonis apa gimana? Ya kayak gitu, baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Makin senang ya. Karena kan ada nambah lagi satu. Terus itu hewan ternak di sekitar tempat tinggal ibu apa? Ayam. Ibu melihara ayam. Iya, melihara ayam. Sebaiknya jangan terlalu dekat dulu ya bu ya, selama masih menyusui ini, karena kan masih ada bayi, takut misalnya kuman-kuman gitu nempel ya. Jadi seperti itu ya bu ya. Saya menjelaskan sedikit. Jadi apakah ibu sudah mengerti yang saya jelaskan tadi? Ya, saya sudah mengerti. Jadi kalau seperti itu saya terima kasih ya bu ya. Ya, saya juga terima kasih. Ya baik bu. Assalamualaikum bu.